Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Gempur. Di sini saya akan mencoba mengajarkan teman-teman atau sharing dengan teman-teman tentang mengelola flash voucher Shopee dan juga tentang calculate price ya, membuat price di Shopee itu harusnya berapa, gitu ya. Di sini saya coba jelaskan dulu dari tool ini untuk masalah perhitungan flash voucher. Nah, perhitungan flash voucher ini penting karena menyangkut ke semua produk gitu. Jadi flash voucher itu nggak ada istilah pembatasan pembelian produk ataupun pemilihan produk tertentu, tapi semua produk yang ada di toko otomatis akan kesasar oleh flash voucher ini gitu ya. Kita coba kasih sampel contoh nih ya. Ini toolnya ada eh, yang warna kuning itu tinggal di input aja ya. Terus ini kan ada input here HPP-nya berapa, taruhlah misalkan HPP-nya 40.000 misalkan ya. Terus price-nya berapa, price-nya misalkan 65.000. Nah, terus kuantitinya berapa? Jadi ada tearingnya biasanya. Nanti kita simulasiin ya, terus diskonnya berapa persen, diskon maksimumnya berapa persen, minimal pembeliannya berapa, kuota pemakaian vouchernya berapa gitu ya. Nah, kita simulasiin ini ada store yang memang udah lama gak terlalu dipakai ya. Kita coba langsung simulasiin ke flash voucher yang 12/12 birthday sale voucher ekstra ya. Ini terus kita coba yang mana yang ini deh, yang ini dulu deh, yang voucher ekstra 90% nih. Kita coba ikuti, kita buat vouchernya. Nah, taruhlah kita kasih nama X1. Nah, ini kan tipe diskonnya sudah dipatok ya 90% nih. Harus 90%. Berarti kita masukkan ini di sini diskonnya 90%. Nah, terus di sini kan atur diskon maksimum. Maksimumnya ini 9.000 nih, nggak bisa dipilih lagi nih. Harus 9.000 ya. 9.000. Ini minimum pembeliannya juga nggak bisa dipilih lagi, harus tanpa minimum pembelanjaan. Terus kuotanya bisa 500 sampai 999 sekian lah ya. Taruhlah kita ambil yang paling minim 500. Nah, kita coba masukin ke toolnya 90%. Ini 90%, diskon maksimumnya 9.000, minimum pembelanjaannya kosong, kuotanya 500 nih ya. Berarti otomatis kuantiti yang karena tanpa minimum pembelanjaan, berarti yang kita tearingnya itu, yang kita pastikan itu satu, berarti setiap pembelanjaan ya. Tapi pada prakteknya ada yang 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Cuman untuk amannya kita masukin berarti satu. Nah, apakah produk kita itu masuk dengan potongan harga 9.000 misalkan nih, harga produknya HPP-nya 15.000 misalkan ya. Terus harganya 25.000. Nah, harga 25.000 berarti otomatis kalau misalkan kita ikut yang diskon ini, yang flash voucher ini ya, ini bakal minus nih, minus 760. Minus 760 dalam kondisi juga ini edge-nya 0 ya. Kalau misalkan kita tambah edge-nya, misalkan beban edge 5% aja, berarti minusnya 1.560 nih. Satu ya, tanpa minimum pembelanjaan. Nah, tergantung apakah memang mau teman-teman ikut atau tidak. Ini punya gambarannya seperti ini nih toolnya ya. Jadi punya gambaran apakah flash voucher ini masuk ke produk teman-teman atau tidak, atau malah jadi membebankan. Kalau pribadi saya dengan minus 1.560 dengan acuan, karena setiap pembeliannya kan rata-rata teman-teman pasti udah tahu nih, di setiap toko teman-teman itu rata-rata pembeliannya itu per 3 pieces misalkan ya. Berarti kalau 3 pieces kita simulasiin ya 3 tuh, masih untung tuh 10.000 gitu. Acuannya seperti itu. Kalau rata-rata pembeliannya 2, nah kita masukin aja 2 nih. Untungnya masih ada untung 440. Dan ini bisa tanpa iklan juga.
Jadi kalau misalkan flash voucher itu trafiknya berbeda dengan iklan gitu ya, dengan pasang iklan. Tanpa pasang iklan pun berarti teman-teman sudah punya trafik tersendiri dari flash voucher gitu. Jadi nggak usah mengeluarkan budget iklan pun bisa mendapatkan trafik dari Shopee gitu ya. Selain trafik-trafik lainnya yang organik juga kan banyak ya, live, terus Shopee video, terus naikkan produk itu tipe-tipe organik gitu. Nah kalau yang flash voucher ini, nah akan terasa manfaatnya ya, akan terasa ketika kita ikutan flash voucher terus trafiknya terasa besar, itu ketika teman-teman sering menggunakannya gitu ya. Kalau misalkan kan banyak seller yang menggunakan flash voucher juga. Jadi ketika kita pertama kali menggunakan otomatis di posisi paling bawah tuh. Nanti naik, 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 naik dan posisi paling atas. Jadi rumus awalnya semakin posisi teratas semakin bagus exposure-nya gitu ya. Nah, tool ini membantu banget ketika ada yang flash voucher yang harian tuh, yang misalkan flash voucher harian itu ada yang diskonnya 15.000 maksimumnya ya, terus minimal pembeliannya 30.000. Nah, ada yang seperti ini. Kalau misalkan ternyata minimal persentasenya 30% nih, 15.000. Nah ini kan 15.000 nih ya, yang sudah dipastikan ini ketika beli 2 itu 15.000 nih dapatnya nih ya. Berarti gak usah pasang diskon 30%, langsung aja pasang diskon yang paling maksimum 90%. Meskipun ini yang 45.000 ya, tetap yang akan diklaimkan itu karena ada diskon maksimumnya 15.000 yang ini berarti 15.000, kecuali kalau misalkan di sininya 10% nih 5.000 ya, berarti pilih yang 10%. Meskipun diskon maksimumnya 15.000 karena dapatnya pasti 5.000 kalau beli 2 gitu ya. Kalau beli 3 7.500, kalau beli 4 10.000, beli 5 dan 6, nah 6 baru 15.000 bisa pakai langsung yang diskon persentasenya yang maksimal. Bisa seperti itu gitu ya. Jadi ini tool buat menghitung simulasi flash voucher yang ada di Shopee biar teman-teman perhitungannya lebih aman gitu ya. Kalau saya pribadi, kalau misalkan toko yang tidak pakai iklan, yang bukan saya pegang gitu ya, yang bukan saya pegang, otomatis saya tuh pakainya organikan gitu ya, organik. Jadi kalau misalkan pakai ads itu karena memang yang khusus pakai ads ada, yang tidak pakai ads juga ada gitu. Tapi dikencengin di flash vouchernya gitu. Flash vouchernya ikut secara powerful aja gitu teman-teman. Nah biar aman teman-teman, biar aman ketika teman-teman misalkan nih harga pembelian barangnya teman-teman 25.000 misalkan ya, 25.000. Terus gimana saya supaya bisa ikutan flash voucher keseluruhan terus tanpa harus mengurangi profit teman-teman? Tinggal di upping aja ya, di upping aja. Misalkan nih uppingnya 15.000, jadi 25.000 tambah 15.000 berarti 40.000. Taruhlah pakai strategi price nya 39.900 misalkan, sorry ya, 39.900 dengan HPP tadi itu berapa, 20.000 misalkan ya. Nah misalkan ini ya seperti ini. Nah ketika harga yang sebenarnya teman-teman 25.000 pun sudah dapat untung 5.000 ya, teman-teman misalkan bisa di upping price nya jadi 39.900, tidak pakai iklan, hanya pakai flash voucher doang. Nah keseluruhan itu kalau misalkan udah settingan di upping 15.000 udah aman, bisa ikutan ke semua macem-macem flash voucher lah ya. Jadi semua flash voucher itu kan ada banyak jenisnya nih. Ada yang memang harian. Yang harian itu yang seperti ini nih. Di sini sih udah belum terbuka ya. Nah, seperti ini. Nominasi flash voucher 18 November, 17 November. Ini yang terus-terusan setiap harinya ada nih. Ya. Terus ini kan flash voucher ini 18 November tapi
periode promonya 18 November sampai 24 November. Berarti voucher ini ya diklaim pada tanggal 18 November, berlakunya sampai 24 November gitu. Jadi batas klaimnya 18 November tapi berlakunya sampai 24 November. Nah, selanjutnya ada lagi flash voucher yang 19 November. Nah, selama ini teman-teman jalanin ya, traffic sih pasti terus ada tanpa harus ngiklan ya. Jadi tanpa harus ngiklan pun kalau misalkan teman-teman terlebih teman-teman main di passion anak ya. Terlebih buat teman-teman kalau main di passion anak, strateginya seperti itu kalau misalkan memang tidak mau mengeluarkan budget iklan. Nah, ini kan trafiknya trafik acak, tidak tertarget, tidak tersasar gitu ya. Jadi misalkan yang scroll pengen voucher dapat ada toko anak misalkan ada atau pakaian dewasa, dia suka, dia check out gitu ya. Jadi teman-teman pun jangan khawatir masalah kuota. Ini saya buat estimasinya ya. Estimasi maksimal loss vouchernya 7.500.000, proyeksi loss vouchernya 7.500.000. Nah, ini hasil perhitungan proyeksi berdasarkan data yang diambil dari rata-rata pembeli yang pembeli sebanyak 3 pieces misalkan gitu ya. Kalau produk yang saya jual rata-ratanya seperti 3 pieces gitu. Nah, terus ini tidak usah takut masalah kuota. Misalkan ini kuotanya 2000 aja teman-teman bikin nih. 2000 pun tidak mungkin langsung diklaim atau langsung belanja 2000 pieces gitu. 2000 pesanan gitu ya. Jadi biasanya diklaimnya benar-benar banyak, tapi ketika dipakainya, digunakannya itu sedikit sebenarnya gitu. Misalkan voucher ini sudah diklaim itu 1.500 tapi yang pakainya itu cuma 300 gitu. Nah, itu kan yang sudah ngeklaim itu sudah nempel pixelnya tuh. Ketika sudah tempel pixelnya, pixel kita sudah nempel di akun masing-masing pengguna, teman-teman tinggal pakai ads produk serupa retargeting gitu. Ya, direkomendasi atau di mungkin kamu suka. Nah, itu di situ ya, karena dari sisi yang produk serupanya sudah tidak ada. Jadi buat datengin traffic, ini trafiknya masih belum tertarget ya, masih acak lah ibaratnya yang datang itu. Nah, baru di retargeting oleh produk serupa. Jadi teman-teman pakai iklan yang lebih murah, yang produk serupa buat retargeting traffic yang sudah masuk dari flash voucher ini gitu. Ya, ini toolnya juga kalau misalkan teman-teman mau tinggal dikirim email aja di komentar ya, tinggal kirim nanti saya share toolnya buat teman-teman pakai sebagai dasar buat pertimbangan teman-teman harus pakai flash voucher yang A atau yang B gitu ya. Jadi supaya tidak loss gitu. Terus yang kedua saya mau jelasin tentang tool calculate price nih. Nah, ini price juga penting menentukan harga produk dari suatu barang yang teman-teman jual gitu ya. Nah, ini kenapa penting? Karena kita kan mainnya di online shop nih. Jadi ada biaya-biaya yang memang dibebankan kepada penjual. Terlebih untuk update sekarang itu biaya retur ya, atau misalkan transaksi gagal karena misalkan kesalahan kita, itu ongkirnya akan tetap ditagihkan ke kita gitu, bukan jadi beban Shopee lagi. Nah, ini saya kasih contoh, ini misalkan ini masternya nih. Masternya seperti ini ya. Jadi teman-teman input dulu nih produknya apa. Nih di sini produk yang teman-teman jual tuh apa aja, terus HPP-nya berapa. HPP-nya diinput semua. Nah, terus di sini kan saya bikin contoh nih kaos polos HPP 29.900. Price Shopee-nya misalkan saya create 49.000, terus yang campaign Shopee-nya 47.000, big campaign-nya 45.000. Nah, ini price normal, terus price campaign kalau ikutan campaign ini big campaign Shopee atau yang berlaku campaignnya 1 hari atau hitungan jam gitu ya. Ini pakai yang 3 price ini. Nah, begitupun di Tokopedia juga sama, di Lazada juga sama, di TikTok Shop juga sama. TikTok Shop sekarang udah enggak ya.
Nah ini bikin price kayak gini. Nah setelah bikin price, di sini kan ada produk, HPP, price Shopee normal, terus campaign. Ini normal tuh setelah harga coret ya. Terus campaign, terus big campaign atau flash flash sale Shopee, ataupun campaign yang berlaku hanya untuk 1 hari. Terus ini sama di marketplace yang berbeda juga sama gitu. Setelah ini diinput semua ya, teman-teman punya acuan nih, misalkan teman-teman mau jual 49.000 di kaos polos di harga normalnya. Nah ini kita kelihatan profitnya berapa, terus bebannya berapa gitu. Nah di sini ada kaos polos misalkan, tinggal teman-teman pilih aja. Jadi yang setiap teman-teman entry di sini di master ini akan ketarik datanya di sini. Ya, tinggal dipilih aja. Terus di sini kan HPP-nya muncul nih, HPP price normal, price campaign, big campaign. Nah, ketika teman-teman share ke tim di bawahnya atau tim marketingnya, ini juga bisa jadi acuannya buat tim marketing nih. Jadi kalau lu pakai campaign price-nya segini, big campaign price-nya segini gitu. Jadi biar nggak ada garisnya lah ibaratnya ya, pembatasnya. Nah ini di sini bisa dihitung juga nih, ada biaya layanannya, gratis ongkir, biaya admin star seller atau star plus gitu ya. Terus ada cashback ekstranya kalaupun ini teman-teman ikutan gitu ya. Kalau tidak ikutan berarti biayanya beda lagi. Nah yang saya masukin di sini ini total biaya partnership ya, partnership. Jadi kalau yang reguler biasa itu biayanya lebih mahal presentasinya gitu ya. Ini yang partnership tuh 9%, kalau yang biasa itu 10% lebih kalau nggak salah. Ya. Nah, di sini kan ada presentasinya nih. Di sini ada harga normalnya, biaya star sellernya berapa, dari campaign kalau misalkan yang ini biayanya berapa, big campaign biayanya berapa. Total lah ada total biaya. Jadi kalau yang normal biaya admin dan layanan Shopee-nya 4.410, terus campaign-nya sekian, big campaign-nya sekian. Nah, biaya ads nih 10%. Nah, ini juga teman-teman tergantung ya. Misalkan mau dibajetin berapa persen dari omset. Misalkan mau 5% monggo, ataupun 20% monggo gitu ya. Tergantung teman-teman acuannya mau ngejar omset berapa gitu. Terus ada juga di sini paparannya harga ads-nya itu sekian. Nah, kalau misalkan di sini hitungannya pagarnya, ini pagar ya. Pagarnya secara satuan, otomatis ketika teman-teman memang sudah kebaca datanya setiap pesanan itu rata-rata 3 pieces ya, berarti teman-teman sebenarnya meskipun minus di sini itu udah aman sebenarnya gitu ya. Jadi ini buat apa ya, garis merah lah ya, buat garis merah teman-teman berjualan gitu. Nah terus ada masukin juga operational store. Ini operational store itu penting, jadi teman-teman biaya plastik gitu ya, biaya bagian packing, picker, terus atau OB-nya segala macem lah ya. Terus adminnya juga, biaya admin di toko teman-teman gitu ya, yang cetak resi dan segala macamnya. Biar dimasukin ke biaya operational store juga masukin. Nah muncullah total biaya marketplace dan biaya operasional serta biaya iklan. Totalnya sekian di setiap satu produk. Nah, profit store-nya berarti yang harga jual dikurangi biaya ini, profitnya Rp7.340 atau secara presentasinya 24,55% gitu ya. Nah, terus di sini juga yang kalau misalkan ikut big campaign atau flash sale, profitnya 4.300. Ini sampel ya, sampel karena setiap seller juga HPP-nya beda-beda, mau nentuin marginnya juga beda-beda gitu. Nah, untuk amannya tool ini memang sebagai acuan garis merah pembatas lah ibaratnya, biar tidak over, biar tidak sampai loss profit gitu. Nah, karena kalau misalkan kita pasrahkan ke bagian marketing juga, marketingnya nanti punya pembatas gitu ya. Pembatas dari masalah price juga, biar tidak over. Topet pun sama, topet seperti ini. Kalau misalkan ini contohnya hoodie polos misalkan. Nah, ini HPP-nya taruh 65, price normalnya 110, terus price campaign-nya ini tergantung teman-teman ya. Ini tergantung teman-teman diisi di master ini. Ya, tergantung. Jadi setelah punya ini barulah kita tahu bersihnya itu
profitnya berapa. Jadi jangan sampai teman-teman jualan di online begitu secara cash bagus nih ya, cash kenceng, tapi secara profit ternyata loss gitu ya. Kebanyakan kejebak di situ. Ya karena biaya layanan yang susah dihitung, misalkan terus biaya iklan yang fluktuatif juga, terus ya biaya operasional juga yang fluktuatif gitu. Nah, makanya 5% itu udah tertinggi sebenarnya, bisa 3%, bisa 4%, tergantung operasional di toko masing-masing gitu. Nah, paling itu aja dari video ini, season video ini, dari masalah tool, dua tool penting ya untuk dari sisi perhitungan price di Shopee, untuk perhitungan flash voucher di Shopee. Jangan khawatir kalau teman-teman memang tidak ada budget iklan, gunakan secara konsisten traffic, flash voucher, dan Shopee video serta live streaming gitu ya. Nah, itu juga sangat-sangat membantu. Tadi di video sebelumnya saya paparin bahwa hampir berapa tadi itu 400 jutaan lah dari live streaming gitu ya, dari 400 jutaan dari live streaming bisa mencapai itu karena konsistensi teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman baru mulai ada yang pengunjungnya stay di live-nya itu 2, 3, itu nggak apa-apa, semua juga mengalami hal serupa gitu ya. Jadi ya bukan berarti ketika memulai langsung kenceng tuh yang nontonnya, karena harus kita sadari bahwa kita bukan Raffi Ahmad atau kita bukan Nagita Slavina ya. Jadi kita bukan artis intinya. Jadi ketika kita live tidak langsung banyak yang nonton. Nah, itu konsistensi ini penting untuk menjaga ritme dari Shopee-nya juga nih, bahwa si toko ini, si seller ini memang konsisten melakukan live, otomatis ada suatu momen ketika live kita itu di-boost sama Shopee-nya juga gitu ya. Paling itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.